Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Anda semuanya, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Ustaz ya di pelajaran Islamic Studies, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai satu pelajaran yang baru ya, yang menarik yang kita lanjutkan, yaitu pada pelajaran Sirah Nabawiyah. Chapter yang kedua yaitu tentang Ghazwul Khandaq ya, atau Ghazwatul Ahzab ya, yang artinya adalah perang Parit atau perang Ahzab, yaitu perang kelompok-kelompok. Nah, Ustaz jelaskan sedikit bahwa pengertian dari Ghazwul Khandaq ini ada kisahnya ya, atau Ghazwul Ahzab ini ada kisahnya. Yaitu dari segi penamaan, Ghazwatul Khandaq ini diambil dari Khandaq yang artinya adalah parit atau galian ya, yang amat dalam di tanah ya. Jadi perang ini dinamakan dengan perang Khandaq karena ada sebab ya, yaitu usulan dari salah seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi ya, yang memberikan masukan strategi perang kepada Rasulullah SAW, yaitu taktik bertahan ya, dengan cara menggali lubang di tanah ya, lubangnya panjang ya, seperti sungai yang lebar gitu. Kalau tidak salah dalamnya itu 5 meter dan lebarnya 5 meter atau lebih ya, dengan panjang hampir 13 km. Wah, Masya Allah ya, gede sekali. Lubang itu dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter lebih, dan panjangnya 13 km kurang lebih. Yang digali di sisi utara kota Madinah waktu itu. Nah, jadi kita akan jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke materi ya, kita masuk ke buku. Ghazwul Khandaq ini adalah perang yang terjadi berdasarkan karena nafsu balas dendam dari bangsa Yahudi Bani Nadir. Mereka dendam kepada Rasulullah SAW, ingin menghancurkan Rasulullah beserta para sahabatnya, serta kaum muslimin pada umumnya, karena mereka diusir dari Madinah. Ya, diusir dari Madinah karena mereka ketahuan, kedapatan oleh intel dari Rasulullah, berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Rasulullah murka kepada mereka, dan mereka juga mengkhianati kesepakatan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka mereka diusir dari kota Madinah, keluar dari kota Madinah. Nah, karena mereka merasa tidak enak dan memiliki sifat dendam ya, kepada kaum muslimin, dendam yang kesumat. Lalu mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Nah, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka menghasut kaum kafir Quraisy dengan berbagai macam tipu daya ya. Kita tahu bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang licik ya, bangsa yang penuh dengan taktik ya, penuh dengan strategi yang jahat ya. Mereka memprovokasi kaum kafir Quraisy agar mau memerangi Rasulullah. Kenapa? Karena pada perang Badar dan perang Uhud, kaum kafir Quraisy menderita kekalahan. Walaupun pada perang Uhud mereka seakan-akan menang ya, tapi pada awalnya mereka kalah juga. Jadi diprovokasilah oleh kaum Bani Nadir ini melalui utusannya yang 20 orang ya, diprovokasilah kaum kafir Quraisy agar mau memerangi Rasulullah lagi. Dengan iming-iming, ini adalah kesempatan kalian untuk menang, ini adalah kesempatan kalian untuk mengalahkan kaum muslimin di Madinah, supaya kalian bangga lagi, supaya kalian tidak malu kepada seluruh bangsa Arab. Jadi macam-macam diiming-imingi, macam-macam caranya orang
Yahudi Bani Nadir ini memprovokasi kaum kafir Quraisy di Makkah gitu. Dan juga ada diprovokasi juga bangsa Yahudi kaum Ghatafan ya, kabilah Ghatafan. Ya, mereka juga punya dendam husumat kepada kaum muslimin. Mereka diprovokasi oleh bangsa Yahudi Bani Nadir ini supaya bergabung dengan barisan kaum kafir, kaum musyrik Makkah ya. Sehingga mereka pada waktu itu banyak sekali, ada kabilah-kabilah kecil juga, Bani Ghatafan ini, ya kabilah Ghatafan ini gede, di bawahnya juga ada kabilah-kabilah kecil, yang pada waktu itu pasukan Quraisy ditambah dengan pasukan Ghatafan saja, itu jumlahnya lebih dari 10.000 pasukan. Wow, luar biasa ya. Jadi saking dendam kesumatnya Bani Nadir ini, mereka menghasut bangsa Quraisy, ya, Arab Quraisy dan bangsa Ghatafan supaya bertempur, berperang melawan kaum muslimin. Sedangkan mereka penakut. Orang Yahudi ini punya sifat wahan dalam hatinya. Mereka takut. Mereka punya penyakit hati, takut mati, takut berperang. Jadi mereka cuma memiliki otak yang licik. Ya. Mereka memanfaatkan kekuatan orang agar mereka mendapatkan tujuannya. Nah, inilah karakteristik dari bangsa Yahudi. Jadi itu sekedar pendahuluan kenapa dinamakan perang ini perang Khandaq atau perang Ahzab, karena perang ini ya menggunakan taktik dari usulan Salman Al-Farisi, sahabatnya Rasulullah ya, yang berasal dari Persia ya. Karena kebiasaan bangsa Persia pada waktu itu ketika diserang atau diserbu dari luar, nah maka mereka menggunakan strategi bertahannya dengan cara menggali parit lubang di tanah yang luas ya, yang lebar dan dalam supaya musuh tidak bisa menyerang masuk sampai ke pertahanan atau sampai ke dalam benteng kaum muslimin atau benteng orang Persia waktu itu ya. Nah, ini disuruhkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menerima. Nah, jadi itu ya Anda semua, dinamakan dengan perang Khandaq karena menggunakan taktik menggali lubang yang dalam, yang lebar, yang panjang, yang merupakan usulan dari sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi. Kemudian dinamakan juga dengan perang Ahzab karena perang ini ya diikuti oleh berbagai macam suku Arab ya untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Nah, seperti itu Ahzab artinya kelompok-kelompok Arab yang musyrik dan kafir itu bersekutu ya dalam satu pasukan yang besar untuk mengalahkan kaum muslimin. Oke, kita langsung masuk ke materinya yang ada di buku. Ya, saya akan sharekan. Oke, nah di sini bisa kita lihat Ghazwatul Ahzab terjadi pada tahun kelima Hijriyah ya. Jadi perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi pada tahun kelima Hijriah, maksudnya tahun kelima setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Seperti biasa di buku kita ini selalu diawali oleh pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran ya. Pertama, masa babul ghazwah, apa sebab terjadinya perang ini? Nah, kemudian wa kaifa tamma hafrul khandaq, bagaimana proses penggalian parit tadi atau lubang tadi dari awal sampai sempurna. Kemudian wa ma mauqiful musyrikin minhu, bagaimana respon orang musyrik, apa nih kebijakan-kebijakan ya atau buat kebijakan sih taktik-taktik, strategi-strategi orang musyrik ya, atau posisinya kaum musyrik ini bagaimana nih ya. Kemudian wa ma mauqiful munafiqin. Nah, di sini ditanyakan juga bagaimana posisinya orang munafik ini ya. Mereka ini ketika perang Khandaq apa yang mereka kerjakan ini kan, apa tindakan-tindakan mereka ini. Kemudian wahal wafa'al yahud bi umurihim, apakah orang-orang Yahudi menepati janjinya? Janji di sini adalah janji dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kaifa tamman nasru, dan bagaimana pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa madurusul mustafadah minal ghazwah, dan apa hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil faedahnya dari peperangan Khandaq. Baik, langsung saja kita jelaskan. Saya akan jelaskan ya. Pertama, al-awalan
Awalan sababul ghazwah, sebab terjadi perang. Ya. Ini kita baca. Ba'da jala'il yahud Bani Nadir, ya. Zahaba adadun min khulafaihim ila Quraisy yahrudunahum 'alal qital al-muslimina wa bil fi'l istajabat Quraisy wa ba'd qabail Arab. Jadi sebab terjadi perang ini adalah ketika telah terusirnya Bani Nadir dari kota Madinah, ya, mereka memiliki rasa dendam. Tadi juga sudah saya sebutkan, saya jelaskan, ya. Nah, di sini mereka tidak terima, lalu mengutus beberapa delegasinya, utusannya pada bangsa Quraisy, ya, kaum Quraisy di Makkah, yahruduna agar membujuk mereka. Utusan-utusan ini diutus agar membujuk untuk memprovokasi, ya, orang-orang Quraisy supaya memerangi orang-orang Muslim, ala kita lil muslimin, ya. Wabil fi'il, dan ternyata kaum Quraisy ini menerima rayuan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, dan juga diikuti oleh beberapa kabilah, kelompok-kelompok dalam bangsa Arab, ya. Kemudian sanian, kedua, hafrul khandaq, penggalian khandaq, lubang, ya, atau parit. Aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa orang Yahudi Bani Nadir dan kaum kafir Quraisy Mekah beserta beberapa kelompok bangsa Arab bersatu ingin memerangi Rasulullah, ya. Fastasyara ashabahu, kemudian Rasulullah seperti biasa, seperti adatnya, karena beliau adalah seorang rasul yang sangat menjunjung tinggi musyawarah, ya, memiliki akhlakul karimah. Beliau tidak otoriter dalam bertindak atau memberi kebijakan, tapi beliau selalu bermusyawarah, dan ini menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, ya. Fastasyara ashabahu, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, ka'adatihi, seperti hal biasanya. Fa asyara alaihi Salman, dan kemudian Salman, ya kan, menyampaikan pendapatnya bihafil khandaq, untuk menggali lubang haulal Madinah, di sekitaran kota Madinah. Wa huwa amalun lam tu'raful Arab, dan ini adalah pekerjaan yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Lakinnahu min fununil fars fi hurubihim fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihafrihi shimal Madinah al-Munawwarah, ya. Jadi ini merupakan kebiasaan yang tidak lazim bagi bangsa Arab, namun bagi orang Persia ini hal yang lumrah, ya. Maka Nabi Muhammad SAW menerima usulan Salman Al-Farisi, ya, lalu dipilihlah bagian utara kota Madinah, ya, untuk lahan galian khandaq. Kenapa? Karena di timur dan di barat kota Madinah itu berbatasan dengan bukit batu, ya, bukitan yang merupakan bebatuan yang terjal. Ini tidak mungkin dilewati oleh pasukan-pasukan musuh. Mereka akan kecapean, kelelahan, dan tentu gampang sekali untuk dilumpuhkan, ya. Dan begitu juga di sisi selatan ada perkebunan, dan yang ini menyulitkan tentara-tentara untuk melewatinya, ya. Otomatis ini juga tidak mungkin dilewati oleh musuh. Jadi satu-satunya sisi yang dipilih yang terbuka adalah sisi utara, karena sisi utara adalah akses keluar masuknya, ya, yang paling pintunya lah. Nah, inilah yang digali lubang oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan ini panjangnya luar biasa, ya, 13 km kurang lebih. Panjang sekali, ya. Ini pekerjaan yang sangat berat, ya, untuk para sahabat, dan ini perang yang berat, ya, perang yang berat untuk para sahabat. Tidak ada perang yang ringan memang, tapi ini perang yang teramat berat bagi para sahabat dan Rasulullah SAW, ya, yang pernah dialami. Karena bayangkan, ya, jumlah pasukan kaum muslim itu paling banyak 3.000-an, ya kan, ya, 3.000-an lebih sedikit lah, ya. Sedangkan tentaranya kafir Quraisy itu
beserta orang-orang Yahudi Bani Nadir beserta bangsa Ghatafan itu bisa mencapai lebih dari 10.000 orang. Jadi bayangkan 3 kali lipat bahkan sampai 4 kali lipat ya tentaranya. Secara hitung-hitungan akal mustahil kaum muslimin bisa menang tanpa strategi yang mantap. Nah, dipilihlah strategi Khandaq ini oleh Rasulullah atas usulan Salman Al-Farisi. Kemudian minal jihati syarqiyah ila jihatil gharbiyah, dari timur ke barat. Jadi pilih sisi utara, melingkar dari melintang dari timur ke barat ya. Bayangin itu ya, luar biasa sekali. Ya, perjuangan Rasulullah bersama para sahabat untuk mempertahankan agama ini ya. Kemudian wahia jihatul lati rubbama istata'al kuffar murubin. Nah, ini adalah tempat atau pintu gerbang yang memungkinkan orang musuh untuk menyerang. Satu-satunya jalan untuk musuh menyerang ya dari utara ini. Nah, dipilihlah sisi utara ini untuk digali parit yang dalam dan lebar tadi. Oke. Kita lanjut ke bawah. Kemudian As-salis mauqiful musyrikin minal Khandaq. Yang ketiga adalah posisinya kaum musyrikin pada perang. Ya. Bagaimana aksinya orang musyrik di perang ini. Indama wasalu ila hududil Madinah al-Munawwarah afza'uhumul Khandaq al-ajib wa waqifu amamahu mutahayyirina wa akhazu yatarabuna ma'al muslimin bin nabal wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Khandaq urasan hatta la yaktahimuhul musyrikun. Nah, jadi aksi mereka ya, ini tindakan mereka atau bukan proses ya, aksi lah ya, action mereka ketika perang ini, orang musyrik menduga bahkan dalam pikiran mereka ini gampang akan mengalahkan pasukan kaum muslimin ini. Ternyata setelah mereka sampai di pintu gerbang kota Madinah, mereka dikagetkan oleh lubang tadi yang teramat dalam dan lebar ya. Yang ini membuat mereka tidak bisa masuk, tidak bisa berperang face to face ya, tidak bisa berkecamuk perang jarak dekat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hanya mengandalkan perang jarak jauh dan mengunci dari luar, untuk akses dari luar saja, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk untuk kaum muslimin ya. Istilahnya kaum muslimin di Madinah dikepung dari luar ya. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh bangsa Quraisy dan berperang dari jarak jauh menggunakan panah ya. Tapi tidak segampang itu. Rasulullah dan kaum muslimin telah bersiap siaga, tentunya ya, bersiap siaga untuk mengantisipasi ya serangan jarak jauh ini. Akhirnya apa? Peperangan ini berlangsung lama ya, pengepungan ini berlangsung lama yang membuat kejenuhan dalam berperang. Orang-orang musyrik jenuh dalam mengepung, orang-orang mukmin jenuh dalam bertahan. Hampir-hampir saja kaum mukmin waktu itu berputus asa ya, ini kapan akan berakhir ini ya. Seperti penyiksaan, seperti diembargo dari luar ya, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Secara otomatis cadangan makanan pun akan menipis kan. Jadi luar biasa sekali ya. Dan pada waktu itu sedang musim dingin lagi. Masya Allah ya, berat sekali. Sedang musim dingin dan dinginnya itu dingin yang luar biasa, ya. Dingin yang tidak seperti biasanya. Nah, kita tahu kalau musim dingin itu, masya Allah, nauzubillah ya, jangan sampai dah kita mendapatkan musim dingin seperti itu ya. Sangat mengerikan bagi kaum muslimin pada waktu itu, sampai-sampai orang-orang munafik yang imannya rendah, ya cetek, tidak betah, ya, mengeluh-ngeluh, ya. Meronta-ronta kepada Rasulullah SAW, mengumpat-ngumpat Nabi, mengumpat-ngumpat sahabat ya. Nah, inilah yang terjadi pada diri orang munafik ya. Nah, kita lihat di sini di bawah ya. Posisinya orang munafik ketika perang ini bagaimana? Nih, kita lanjut. Mauqif al-munafiqina ya fil ma'rakah. Nah, ini orang munafik ini dalam tubuh kaum muslimin, di dalam tubuh kaum muslimin, dalam pasukan kaum muslimin. Coba bayangin, sudah melawan 10.000 orang lebih,
Namun di dalam tubuh kaum muslimin, dalam tentara kaum muslimin, ada juga para pengkhianatnya, para munafiknya, orang yang di lisannya mengaku beriman, namun di hatinya menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya beserta kaum muslimin. Kita lihat. Waqafa haula'il munafiqina ka'adatihim, ya kan? Mauqiful li'am wal khiyanah, sebagaimana biasanya orang munafik ini posisinya selalu menjadi al-li'am. Kemudian al-khiyanah. Ini orang yang selalu menusuk dari dalam, menggunting dalam lipatan, ya kan? Selalu menjadi pengkhianat, ya. Wa khisatun, pengkhianat yang busuk, ya. Jadi orang munafik ini adalah pengkhianat busuk yang menusuk kaum muslimin dari dalam. Wan sahabu min sufufil muslimina qailina kama qassa lana al-Qur'an. Dan mereka kabur, meninggalkan kaum muslimin yang tertekan karena perang Ahzab ini dikepung dari luar, ya. Mereka kabur, berkhianat. Masya Allah, ya. Jadi sebagaimana yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran, inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Jadi mereka kabur, ya. Mereka meninggalkan barisan pasukan kaum muslimin. Yang tadinya 3.000-an orang sekarang berkurang, hampir sepertiganya, ya. Masya Allah, luar biasa sekali kan ujian dan cobaan yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, ketika perang Khandaq. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Khamisan, ghadaral yahudul mu'tad. Nah, bagaimana nih aksi orang Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad SAW nih. Itu intahazal yahud al-fursah, ya. Ka'adatihim intahazal yahud al-fursah ka'adatihim wastajabu li tahrid Bani Nadir faqadu ahdahum wa asbahu aduwan sadisan alal muslimin. Ini yang tadi kita bilang orang munafik ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang yang Yahudi, ya, yang masih tersisa di Madinah, yang telah diambil sumpah setianya oleh Rasulullah untuk ikut membantu kaum muslimin pada perang Ahzab ini, ternyata mereka memilih bersekutu dengan Bani Nadir, ya, bersekutu dengan Bani Nadir dan meninggalkan barisan kaum muslimin serta menjadi musuh yang ketiga bagi kaum muslimin. Masya Allah, ini posisi mereka, ya, orang Yahudi ini, orang Yahudi yang diambil sumpah setianya oleh Rasulullah SAW sebelum perangnya. Sadisan, yang keenam adalah basyairun nasr. Karena ujian dan cobaan sudah makin berat, tentu di balik cobaan, di balik ujian, di balik kesusahan ada kemudahan. Allah sudah jadikan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan pasti ada kemudahan, ya. Apa itu kemudahan? Inayatullahu ta'ala. Datanglah pertolongan Allah Ta'ala. Karena orang-orang mukmin, orang-orang muslim yakin di dalam kalbunya tiada yang dapat menolong, tiada yang dapat membantu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inayatullah ta'ala kanat ma'al muslimin faqad saqa ilaihim rajulan minal Ghatafan, ya, wa huwa Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i wa qad istata'a bi hailatihi wa dahaihi ay yughayyira ittijah al-ahzab wal yahud wa ay yuqi'a bainahumul khilaf wasyaqaq thumma arsalallahu ta'ala rihan shadidah fi lailatin shadidatin al-barq faja'alat tukfi'u udurahum wa taqla'u khiyamahum famtala'at nufusul ahzab birra'b wa rahalu
fi tilkal lailah wa kafallahu al-mu'minina kita. Masya Allah ya. Datanglah pertolongan Allah Ta'ala ya pada kaum muslimin melalui seorang yang faqad saqa ilaihim rajulan min Ghatfan wa huwa Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya, datanglah seorang utusan dari saqa ilaihim rajulan. Oh ya. Datang kepada mereka kaum muslimin seorang laki-laki dari bangsa Ghatfan ya, dan dia adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini ya istata'a bihailatihi wa dahanatin wa dahaihi ay ghaira ittijahul mus. Nah, dia ini memprovokasi ya. Ya dia memprovokasi, bukan memprovokasi, apa namanya? Bisa menjadi jalan keluar bagi kaum muslimin untuk mengacak-acak pertahanan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bersekutu dengan mereka, sehingga mereka merasa khawatir ini, ya kan? Merasa khawatir bahwa kalau pengepungan ini terus berjalan, maka ini cuaca dingin seperti ini katanya ya, cuaca yang tidak bersahabat ini bakalan membunuh kita semua ini. Jadi mereka diacak-acak oleh tentara mereka sendiri ya kan, saling bertentangan. Yang satu mengatakan harus bertahan lebih lama agar mereka kaum muslimin bisa dikalahkan, sementara yang lain berkata tidak, kita harus berangkat meninggalkan ini, kalau tidak kita bakalan mati kedinginan di sini, dan persediaan makanan juga sudah menipis ya. Secara otomatis mereka mengembargo kaum muslimin, juga mereka butuhkan makanan ya, persiapan yang lebih banyak lagi, dan ini menimbulkan perpecahan di tubuh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW ya pada peperangan Khandaq. Kemudian ditambah lagi summa arsalallahu ta'ala ri'an, kemudian Allah berikan tentaranya ya untuk membantu Rasulullah berupa angin ya, angin yang kencang lagi dingin di malam yang gelap. Masya Allah ya, Allah datangkan tentaranya angin yang kencang lagi dingin di malam yang gelap ya, yang sangat gelap dan juga dingin, Masya Allah. Sehingga ini meluluhlantahkan pertahanan bangsa-bangsa Yahudi, kemudian juga bangsa-bangsa Quraisy ya, orang-orang Quraisy, sehingga mereka kemah-kemahnya luluh lantah ya kan. Kemudian jiwa mereka goncang, dan akhirnya mereka meninggalkan Madinah, sampai akhirnya mereka meninggalkan Madinah disebabkan luluh lantahnya pertahanan mereka, disebabkan angin kencang yang sangat dingin di malam yang gelap ya, yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Masya Allah. Lalu kita pindah ke bawah, sabi'an durus mustafadah min ghazwah. Pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah ini adalah pertama itu adalah al-kufru kulluh millatun wahidatun wahadahun ahlul kuffar qada'al Islam. Pertama kita mendapatkan pelajaran bahwa kekufuran, kekafiran ya, kemunafikan itu sebenarnya mereka bagaikan satu agama. Orang-orang yang benci kepada orang Islam dan ajarannya itu mereka ibarat satu agama, dan tujuannya dan wahadahu ahlul kufri, dan tujuan orang-orang yang kafir, orang-orang kufur, orang-orang yang jahat itu adalah yaitu satu menghancurkan Islam. Al-qada' alal Islam, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang bagi alal muslim ayyuhsina tawakkulahu 'ala Allah taala. Ayyuhsina tawakkuluhu ya. Hendaklah bagi orang muslim, setiap kaum muslimin itu selalu memperbaiki tawakalnya kepada Allah Ta'ala, wa ayyata'allaqa bihi subhanahu wa ta'ala fi kashfid dur anhu ya. Hendaklah setiap kaum muslimin dimanapun berada, kapanpun berada, selalu memperbaiki
keimanannya, ketakwaannya, tawakalnya kepada Allah Ta'ala, supaya Allah selalu berada di dekatnya dan selalu menjadi penolong untuknya, ya. Dan yang satu-satunya dapat mengangkat kesusahan, kepahitan, ya, dan musibah hanya Allah Ta'ala saja. Apalagi di zaman corona ini tidak ada yang dapat kita lakukan, ya, kecuali berikhtiar dan berusaha. Kita doakan saudara-saudara kita dari tenaga medis, ya, untuk tabah, dan juga ilmuwan-ilmuwan kita agar dapat menemukan penawar dari virus corona ini. Dan juga tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa kita yang diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, virus corona ini dapat hilang, ya, dan kita dapat hidup seperti biasa. Kemudian yang ketiga, qad yu'ayyidullahu ta'ala ibadahus shadiqin bi syai'in yabdu dha'ifan la yafturu ala balihi kama nusra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi riyah allati zulzilat alkanahum. Ya, Allah selalu membantu menyelamatkan hamba-hambanya yang soleh, yang jujur, yang benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dipandang remeh, ya, yang dipandang kecil, ya, dengan sesuatu yang dipandang kecil menurut mata manusia, tapi menurut Allah tidak ada yang kecil. Semuanya memiliki makna. Ya, yang tadinya hamba ini dianggap lemah oleh musuhnya, seperti halnya kaum muslimin pada waktu itu dianggap remeh, seperti dianggap remeh oleh orang Bani Nadir, ya, bangsa Bani Nadir. Tetapi Allah berkata lain, ya kan? Allah datangkan bala tentara yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW yang dibantu Allah melalui dengan mendatangkan angin badai dingin, ya, di malam yang kelam. Jadi seperti itu ananda semua. Ada 3 hikmah yang dapat kita petik dalam kisah perang Khandaq ini. Yang pertama, orang kafir, orang-orang yang dalam hatinya menyimpan kebencian kepada kaum muslimin, itu pada dasarnya mereka satu agama, ya, satu keyakinan. Apa itu keyakinannya? Keyakinannya adalah menjatuhkan Islam, menghancurkan kaum muslimin. Yang kedua yaitu hendaklah setiap muslim selalu memperbaiki keislamannya, memperbaiki imannya, memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dapat mengangkat semua musibah, menyelamatkan hamba dari kesusahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selalu melindungi, menyelamatkan, ya, membantu hamba-hambanya yang soleh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada perang Khandaq ini berupa tentara Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu angin, ya, angin yang dingin, yang kencang di malam yang gelap. Mungkin seperti itu ananda semua untuk pelajaran Islamic Studies kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat. Kita yakin bahwa agama ini disebarkan dengan rahmah, ya. Tadi telah kita sebutkan bahwa yang menghendaki peperangan adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Adapun kaum mukminin, sahabat Rasul, ya, orang-orang Islam di Madinah, ya, hanya membela diri, ya. Dengan cara apa tadi? Menggali paritnya, bersiap-siap menghadapi serbuan, bersiap siaga menghadapi serbuan dari kaum kafir Quraisy dan Qatafan beserta kaum Yahudi Bani Nadir beserta sekutunya, ya. Nah, inilah yang harus kita jadikan mentalitas kaum muslimin itu adalah mentalitas pemberi rahmat, mentalitas pemberi kasih sayang, ya. Tapi ketika kita ditekan, ketika kita diancam, ketika kita dibahayakan, ya, diberikan ancaman, mau dibunuh, mau disiksa, mau dizalimi, maka kita harus membela hak-hak kita. Seperti halnya Rasulullah SAW pada peperangan kali ini. Baiklah ananda semuanya, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk ananda, ya.
menambah keimanan Ananda, semakin soleh, semakin banyak ibadahnya. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, mari kita perbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Ustaz cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.